Sapa dulu. Shalom. 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 Sehat semua ya. Cerianya. Yuni. Happy Valentine Day. Ada merayakan sama suami ya? Berapa orang? Oh ya. Oke. Kita mulai. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk malam ini. Engkau luar biasa bagi kami ya Bapa. Selidiki setiap hati kami, apa yang tidak berkenan, Tuhan tolong kami. Dan mampukan kami Tuhan, untuk kuat di dalam Engkau. Bapa, Engkau yang mengetahui setiap kedalaman hati kami. Bahkan tidak ada yang tersembunyi bagimu. Sekalipun di hadapan orang lain bisa disembunyikan, tapi tidak di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel, Engkau beserta dengan kami semuanya. Bapa, perkenanan-Mu atas kami itu yang kami rindukan ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa, untuk mencapai perkenanan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami malam ini. Dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang melayani. Urapi jemaat-Mu. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Kami percaya ketika kami mencari Engkau, maka kami akan menemukan. Ketika kami mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Ketika kami berteriak minta tolong, maka Engkau datang memberikan pertolongan. Bapa, kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berserah, kami bersyukur. Kami rindu hadirat-Mu menguasai hidup kami. Membawa kami ke dalam jalan yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan. Bila selama ini aku belum berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, kami belum melakukan kehendak-Mu, kami belum memenuhi rencana-Mu dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami belum sama seperti Yesus. Kami minta kesempatan ya Tuhan. Di sisa hidup, di sisa waktu sepanjang hidup kami, Engkau ubahkan kami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Ya Tuhan, tolong setiap kami ya Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beri kami kesempatan ya Tuhan. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan bila selama ini. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu,
Ampuni kami ya Tuhan. Tak kulakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Tolong kami dan mampukan kami ya Tuhan. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang kami perlu ya Tuhan. Satu yang ku perlu. Tolong kami Tuhan. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Haleluya, kami rindu Tuhan. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak kulakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana Bapa. Ya Tuhan. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa kami kepadamu Tuhan, betapa rindu berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi, sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Iya Bapa, perkenanan-Mu yang kami minta.
dalam hidup kami Tuhan. Karena apapun yang dikerjakan tanpa perkenanan-Mu semuanya nol, sia-sia. Oleh sebab itu bawa kami kepada kesempurnaan seperti Yesus. Teladan kami ya Bapa, kami mau. Tolong setiap kami Tuhan, berikan kami kesempatan. Di sisa waktu hidup kami, Engkau mengubahkan kami. Bapa, hamba rindu. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami belum berkenan di hadapan-Mu. Kami belum bisa melakukan kehendak-Mu. Kami belum memenuhi rencana-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mohon, kami perlu anugerah-Mu. Kami mau berjuang, kami mau bersama-sama Tuhan. Kami rindu menjadi sempurna seperti Yesus, yang menjadi teladan kami. Kami rindu ya Bapa. Pada waktu nanti Tuhan, kami bertemu Engkau dan mendapatkan perkenanan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Hari ini ada, bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena roh Tuhan. Suara apa yang kerjuk-kerjuk ini ya? Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Mengikut Yesus adalah kesukaan hatiku. Biarlah mengikut Tuhan Yesus adalah menjadi kesukaan bagi kita semua. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari kita mulai dari awal. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus Tuhan, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan
Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Biarlah pujian ini melekat dalam hati kami. Bahwa tidak ada keindahan selain ada bersama dengan Engkau. Mengikut Engkau adalah kesukaan bagi kami. Bapa, tolong kami. Anugerah-Mu yang mampu menjadikan kami hamba yang berkenan selalu di hadapan-Mu. Bapa, ini kami. Ini segenap hidup kami menyerahkannya di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mau menyambut firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Oleh tuntunan Roh Kudus-Mu. Bapa, untuk tenggorokan dari hamba-Mu. Yang ada gangguan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua baik. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur. Siap untuk ditanam oleh benih firman-Mu. Dan pada waktunya bukan cuma bertumbuh, tapi pasti berbuah. Dan boleh dinikmati Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom. Selamat malam. Shalom. Ya, Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Maaf suara saya agak parau. Ada batuk sedikit tadi. Dan kemudian karena tadi saya semangat juga sampaikan firman tadi pagi. Jadi terpres mungkin dihubungkan dengan kesehatan yang kurang baik. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau supaya kita mengerti akan apa yang Tuhan maksudkan bagi kita. Karena kalau tidak mengerti, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Namanya nggak ngerti. Saya berharap kita mengerti ya. Oke, kita siapkan hati pikiran kita untuk kita bisa fokus.
Firman Tuhan hari ini kita akan dengarkan bersama-sama mengenai damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Penting sekali kita pelajari hari ini damai sejahtera Allah itu karena saat-saat ini banyak, tidak sedikit yang kehilangan damai sejahtera atau tidak mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Mengapa? Karena akalnya, pikiran manusia dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya, keadaan dunia ini. Jadi akalnya dipengaruhi, sehingga itu yang mempengaruhi tingkah langkahnya. Maka dari itu kita penting belajar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Tanpa damai sejahtera Allah, manusia akan kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan, dialah yang akan memahami bagaimana caranya untuk berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Betapa sangat menyenangkan sekali bagi orang percaya pikiran Allah diberikan kepada kita. Itu sangat luar biasa menyenangkan dan harta yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Coba renungkan, pikiran Allah ditaruh kepada pikiran kita. Luar biasa. Manusia, sehingga manusia tidak lagi sendirian. Bagaimana cara menghadapi hidup yang benar sesuai dengan pikirannya Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tapi tergantung orangnya. Mau menerima atau menolak. Orang Kristen secara khusus kita belajar firman Tuhan ini. Maksud Tuhan kepada kita pada hari ini adalah bagaimana kita memahami pikirannya Tuhan. Untuk kita masukkan ke pikirannya kita. Saya merenungkan pikiran Allah dimasukkan ke pikiran saya. Itu hal yang hebat. Sehingga kita memiliki pikirannya Tuhan. Banyak kita temukan di berita-berita manusia digoncangkan oleh ketakutan-ketakutan. Karena peristiwa-peristiwa kehidupan ini. Pandemi COVID-19, ekonomi yang turut digoncangkan. Banyak yang mengalami yang namanya usaha-usaha yang berdampak pada perekonomian usaha mereka. Gaji, penghasilan menurun. Ada yang di PHK. Ini digoncangkan oleh banyak peristiwa di bumi ini. Nah, itu yang mempengaruhi, yang dipengaruhi adalah pikiran manusia. Nah, Allah mau memberikan solusi. Damai sejahteranya itulah yang akan memimpin pikiran kita.
Damai sejahtera Allah itulah yang melampaui segala akal, segala apa yang kita punya, cara pandang, cara berpikir, sistematika kita berpikir, beranggapan, menilai segala sesuatu. Sehingga rasa ketakutan, rasa kecemasan, rasa kekhawatiran, rasa kengerian, rasa gelisah, gundah gulana, terus kemudian rasa kacau di hati, itu akhirnya terobati oleh apa? Damai sejahtera itu. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Melampaui artinya di situ mengatasi segala pemikiran-pemikiran kita yang membuat pikiran-pikiran kita terganggu akan ketenangan, ketentraman dalam hati ini, dalam hidup kita. Setiap orang pasti menjadi musuh beratnya adalah pikirannya sendiri. Bukan musuh berat kita iblis, enggak. Musuh berat manusia, seseorang itu pikirannya. Karena apa? Yang menggerakkan seseorang untuk berkata-kata, baik buruknya keluar dari mulut kita, itu pikiran. Seseorang digerakkan oleh pikirannya untuk dia bertindak, apakah itu baik atau buruk, itu pikiran. Maka dari itu Tuhan mau merombak, membangun, merekonstruksi ulang, membangun ulang cara-cara berpikir kita yang atau cara pandang kita yang selama ini yang perlu diubahkan oleh Tuhan. Cara berpikir kita berbeda dengan cara berpikir Tuhan. Cara kita menilai kehidupan ini berbeda dengan cara menilai Tuhan. Saya berikan contoh. Tidak akan mungkin seseorang bertindak di luar dari pemikirannya. Tidak akan mungkin. Pasti semua sudah ada dalam pemikirannya. Dia rancangkan, dia susun, baru dia melakukannya. Mau itu dalam pikirannya jorok, mau itu pikirannya suci, itu tergantung orang itu. Namun pada kenyataannya, pada umumnya, manusia lebih cenderung kepada mengikuti cara pandang dirinya daripada cara pandang Allah. Mengapa saya boleh mengatakan demikian? Salah satu contoh. Mengapa orang beli mobil mewah, beli tas-tas branded bermerek mahal, atau fashionnya yang tidak kalah, bertujuan untuk bersaing, memamerkan kekayaannya. Dia berpikir dengan begitu aku dihargai orang, aku dihormati orang. Atau dengan dia berpenampilan mahal, maka saya dihormati orang. Atau dengan berpenampilan mahal, dengan barang-barang yang dia miliki branded, bermerek. Di situ baru dikatakan orang, wih dia orang sukses, orang berhasil. Itu cara pandang manusia. Kenapa dia beli emas gede-gede, ditaruh di leher, ditaruh di gelang, ditaruh di jari-jari, semua ditaruh emas. Biar orang melihat, wih dia orang kaya ya. Dia toko emas berjalan. Jadi nggak perlu lihat lagi toko emas di toko-toko emas itu, lihat orangnya aja udah toko emas berjalan.
Itu cara menilai orang, cara pandang manusiawi. Nah, ini yang mau diubah oleh Tuhan. Tuhan mau memasukkan cara pandang Allah yang benar tentang kehidupan ini, tentang menjalani hidup. Kalau menurut orang dunia, barang siapa punya duit banyak, dia akan dilayani dengan baik. Dan dia akan mendapatkan hidup yang jauh lebih baik dari yang tidak punya uang. Secara fisik betul. Dia mendapatkan itu. Tetapi secara batiniah belum tentu. Ayo, mari kita sama-sama mau belajar tentang damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Kalau mau damai sejahtera itu ada dalam diri kita, itu berarti datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Allah. Damai sejahtera itu akan kita terima. Kalau tidak, kita nggak akan mendapatkan damai sejahtera. Yang ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kecemburuan sosial yang membawa dampak kejahatan, dosa, dan perbuatan-perbuatan yang curang. Kenapa orang mau melakukan tipu muslihat kepada sesamanya? Dia memperdaya sesamanya karena dia merasa takut. Kalau saya nanti tidak menipu dia, saya yang akan ditipu. Satu, kedua. Kalau saya tidak menipu dia, aku tidak mendapatkan keuntungan. Maka hidupku besok apa nanti? Biaya hidupku besok. Ketakutan. Damai sejahtera Allah tidak ada dalam dirinya. Karena dia bukan bergantung kepada Allah, sumber damai sejahtera. Yang bisa memimpin pikirannya yang benar, tindakannya yang benar. Jadi perbuatannya lah, cara berpikirnya lah yang salah, yang menuntun hidupnya selama ini. Termasuk kita. Kalau saya dulu, saya punya kerinduan bercita-cita ingin jadi jaksa atau hakim. Atau pengacara. Karena kalau pengacara, dia banyak duitnya. Kalau kita bela satu masalah orang, maka kita dapat duit. Contoh Cindy. Kalau dia punya masalah dengan seseorang, kasus-kasus ya. Saya pengacara. Cindy akan bilang, tolong Kak Beni bantu saya. Menangkan perkara saya. Saya akan kasih uang. Berapa Cindy? Kami ada negosiasi, tawar-menawar. 500 juta cukup Kak, yang penting menangkan saya. Lalu saya bilang, tidak cukup, 1 miliar. Oke Kak, tapi yang penting satu, menangkan perkaraku. Lalu Kak Beni bilang, siap. Itu cita-cita saya, mau jadi pengacara atau hakim. Hakim yang mengetok palu. Tek, kalau salah katakan salah, kalau enggak katakan enggak. Ibaratnya begitu. Itu hakim. Nah, pemikiran saya, kalau saya punya jadi pengacara, saya akan jadi orang kaya, saya akan dihormati orang. Cara pikir saya. Maka orang akan datang kepada saya. Minta bantuan. Itu cara pikir saya. Tapi cara pikir Allah berbeda. Ternyata bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau di dalam Tuhan, waktu membela perkara orang yang benar kita katakan benar, yang salah kita akan salah. Kalau tidak digaji, kita membela orang yang benar tanpa duit dibayar, emang salah? Enggak salah kan? Karena bukan uang yang mengatur damai sejahtera saya, tapi cara pandang Allah. Itu yang mengatur damai sejahtera saya. Bisa paham sampai di sini? Jemaat Tuhan bisa paham? Boleh kasih jempol.
Paham. Oke, baik. Jadi damai sejahtera Allah itu yang memilikinya adalah Allah. Pemiliknya adalah Allah. Maka kita datang kepada Allah supaya kita terima. Tidak ada orang yang tidak datang kepada Allah memiliki damai sejahtera. Enggak ada. Setiap orang percaya, siapapun itu, orang Kristen siapapun, kalau tidak datang kepada Tuhan, tidak akan memperoleh damai sejahtera itu. Sekalipun dia punya segalanya. Keuangan, fasilitas, semua dia miliki. Tapi dia nggak punya damai sejahtera. Justru yang ada ketakutan terhadap pergumulan hidup. Percaya atau tidak, ini fakta yang saya lihat. Diwawancarai, mengapa dia korupsi, dia mengapa tipu orang, mengapa dia jahati orang. Semua karena ketakutan mengancam jiwanya. Tidak ada damai sejahtera. Begitu ditanya di konselingi, ada apa? Sehingga engkau melakukan itu. Karena kebutuhan ekonomi mengganggu. Ketakutan. Karena dia bergantung kepada kebutuhan ekonomi. Bukan bergantung kepada Allah yang sumber damai sejahtera itu. Konsep pikirannya salah. Cara berpikirnya salah. Tentang kehidupan. Kalau kita berkata kepada orang kikir tentang memberi, Anda salah kalau bicara tentang memberi kepada orang kikir. Orang kikir akan berkata begini, enak aja, gua yang kerja keras, gua yang habis-habisan bekerja, dia nggak berbuat apa-apa, gua mau bantu, enak aja, duit gua habis. Itu kalau ngomong sama orang kikir. Cara pandang orang kikir itu begitu. Tapi cara pandang di dalam Tuhan. Apa? Justru kita bangga, kita bekerja keras. Dengan hasil keringat kita. Atau dengan yang kita miliki, kita bisa menolong orang lain. Itu cara pandang Tuhan. Cara pandang duniawi ini berbeda dengan cara pandang Tuhan. Nah, inilah yang akan mendatangkan damai sejahtera di kita. Oh, ternyata hidupku bukan tergantung oleh uang. Bukan tergantung oleh pujian orang. Bukan tergantung oleh omongan orang. Nah, akhirnya damai hati kita, tenang, tentram, sejahtera. Kalau ini kita nggak dapatkan, maka kita akan selalu resah, gelisah, kita merasa terancam. Kita merasa takut. Saya sempat memiliki rasa takut. Dulu sempat memiliki rasa takut yang berkelebihan. Takut sekali. Waktu saya mau meninggal, tapi sebelum di dalam Yesus. Dan kemudian saya takut ketika saya tidak punya uang. Saya takut. Bukan karena malas. Enggak. Tapi saya sudah memikirkan ke depan, saya butuh uang ini, uang ini, uang ini. Jika ini terjadi, maka ini, begini. Jadi terlalu jauh pikiran saya. Belum terjadi, saya sudah mikirkan kalau terjadi ini bagaimana ya. Kalau terjadi ini bagaimana ya. Sudah takut duluan. Itu yang mengancam jiwa saya. Tapi sekarang sudah di dalam Tuhan. Saya bekerja semampu saya, segigih saya. Tidak dapat, ya sudah. Sudah berbeda cara pandangnya. Kalau saya mati, saya kerja sungguh-sungguh. Tanpa kerja sungguh-sungguh, banting tulang, tidak mikirkan waktu, tidak mencari Tuhan. Tiba-tiba saya mati, itu yang jadi saya takutkan. Sudah berubah. Kalau aku tidak menyenangkan hati Tuhan, aku takut mati. Itu jadi pikiran saya. Sudah berbeda mindsetnya. Cara berpikirnya sudah berbeda. Kalau dulu takut karena tidak ada uang. Tapi sekarang saya takut
kalau saya tidak menyenangkan hati Tuhan? Sudah berbeda. Nah, ini yang Tuhan mau ajarkan ke kita. Saya mau tanya, kalau Anda membenci seseorang, hati Anda tenang, damai atau tidak? Clara menggeleng. Nggak mungkin tenang. Kalau kita benci kepada suami kita, nggak seneng kita karena ulahnya. Tenang nggak hati kita? Damai nggak? Enggak. Tapi Allah berkata, kita mengikuti perkataan Tuhan. Misalkan gini, jangan benci. Jangan kamu marah berkepanjangan. Oh iya ya. Oh iya. Akhirnya jadi damai atau tidak? Damai kan? Kalau kita mengikuti pikirannya Tuhan, kita akan damai. Itu yang Tuhan mau. Kalau dulu saya kena penyakit, ketakutan saya kalau meninggal. Tapi kalau sekarang, saya nggak takut. Kalau saya mati karena penyakit, ibaratnya gitu, saya pulang. Sudah berbeda. Karena waktu aku meninggal, aku pulang ketemu Yesus. Udah berbeda mindsetnya. Oke, jemaat Tuhan. Jadi damai sejahtera Allah itu dampak daripada apa yang kita ikuti pikiran Tuhan. Itu dampaknya. Selama kita nggak mengikuti pikirannya Tuhan, cara berpikir Tuhan, kita nggak akan mendapatkan damai sejahtera itu. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 7 dan ke-8. Firman Tuhan bilang begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Cara berpikirnya Tuhan Yesus kita pakai supaya damai hati ini. Selama itu nggak kita pakai, kita nggak akan memiliki kedamaian. Percayalah jemaat yang kukasihi dalam nama Yesus. Percayalah. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Ini yang harus kita taruh dalam pikiran kita ya. Ini pikiran Tuhan ini. Pikiran Yesus ini. Ini dia. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, taruh di dalam pikiran kita apa yang benar, semuanya taruh di pikiran kita. Berpikir yang benar itu yang bagaimana? Berpikir yang benar, contoh sederhana. Ketika engkau disakiti, berpikiran yang benar adalah apa? Kalau aku membenci dia berkepanjangan, maka aku akan memiliki sakit yang namanya sakit batin. Bahkan itu bisa menimbulkan penyakit dalam tubuhku. Itu berpikiran yang benar. Aku tidak mau kebencian di hatiku berkepanjangan. Itu pikiran yang benar. Taruh di situ. Maka tidak ada kesempatan di hati kita untuk membenci orang lain. Damai akhirnya hati ini? Damai. Taruh pikiran yang benar. Ini pikiran Tuhan. Kalau aku merasa kalau aku memberi, maka aku akan semakin miskin. Itu konsep orang yang salah secara duniawi itu. Itu enggak benar. Tapi prinsip anak-anak kerajaan Tuhan, anak-anak Tuhan, memberi engkau tidak semakin miskin, tapi engkau semakin kaya di hadapan Tuhan. Berbeda, berbanding terbalik. Itu pikiran yang benar. Di bumi engkau boleh tambah miskin karena engkau memberi, oke. Tapi di sorga engkau tambah kaya di hadapan Tuhan. Cara pikir yang benar dari Tuhan tuh begitu.
Ini pikiran Tuhan ini yang mau ditaruh ke kita jemaat Tuhan. Apalagi semua yang mulia. Yang mulia itu adalah yang berharga, bernilai tinggi. Taruh di pikiran kita hal-hal yang bernilai tinggi. Kalau kita dinasehati, tolong jangan lakukan ini, itu nanti bisa menghancurkan hidupmu. Oh, itu mulia sekali. Kita respon dengan baik, benar. Aku tidak mau melakukannya. Oh, tujuan Kak Beni menegur saya. Untuk saya menjadi pribadi yang berkualitas, yang bernilai tinggi. Taruh di situ dalam pikiran kita. Oh, tujuan nasihat Kak Beni itu ternyata untuk kebaikanku. Itu pikiran yang mulia. Jangan dustai suamimu. Itu pikiran yang mulia. Hormati suamimu, itu pikiran mulia. Itu baik. Aku harus menerimanya. Benar ya. Nah, itu taruh dalam pikiran kita. Nah, nanti lama-lama apa yang terjadi? Kita dilengkapi dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran ilahi. Kita dilengkapi dengan solusi-solusi yang dari Tuhan. Cara berpikirnya Tuhan. Kita dilengkapi terus satu persatu. Cara berpikir Tuhan kita terus dilengkapi. Kalau tidak, kita nggak akan dapatkan itu. Di luar dari firman Tuhan. Di luar dari Allah tidak ada kita temukan itu. Percayalah. Maka cara berpikir kita akan terus salah. Cara pandang kita akan terus salah dalam menghadapi kehidupan ini. Percayalah. Apalagi semua yang adil itu harus ada dalam pikiran kita. Apa yang adil? Kita merasa setiap yang terjadi dalam hidup ini itu adalah untuk mendidik kita, mengajar kita. Kalau ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami saat ini, misalkan lebih rendah ekonomi Anda dibanding orang lain. Jangan kira itu Tuhan tidak adil. Kenapa aku dapat masalah semakin banyak selama mengikut Yesus, kok semakin banyak pergumulanku, kok semakin banyak proses hidupku. Tapi mereka yang tidak ikut firman Tuhan, enggak menaati firman Tuhan, kok hidup mereka enak-enak aja, terlihat happy. Kayak enggak ada masalah. Jangan engkau khawatir soal itu. Sepertinya enggak adil hidup ini. Jangan salah. Anda sedang diproses oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Itu namanya adil. Anda mendapatkan proses itu, tapi dia tidak. Dia tidak akan memiliki kualitas hidup seperti Anda miliki. Itu adil namanya. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Tuhan memberikan diri kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Adil namanya. Coba percayalah firman Tuhan ini. Jangan berkucil hati engkau mendapatkan banyak proses kehidupanmu. Sementara orang lain tidak seperti dirimu. Tuhan ini enggak adil. Bukan, itu adil justru. Saya mau tanya, didikan seorang satpam dengan seorang jenderal sama atau tidak? Sama didikan seorang jenderal atau pelatihan-pelatihan untuk jenderal atau komandan, pimpinan. Sama didikannya dengan satpam. Pelatihannya. Sama. Berbeda. Tidak sama cara pelatihan satpam yang cuma jaga begitu aja dengan kepala pimpinan, tidak sama. Apalagi jenderal, panglima, tidak sama.
Jadi waktu Anda menghadapi banyak pergumulan, masalah, Anda sedang dididik untuk menjadi seorang yang berkualitas, yang tinggi. Itu adil. Mereka yang tidak mengalami pelatihan-pelatihan kehidupan seperti itu, Anda melihat kok hidupnya enak. Dia nggak pernah berkorban, Kak, tapi kok duitnya enak, dia bisa berfoya dan sebagainya. Tapi saya yang berkorban, kenapa duitku nggak seperti dia? Engkau sedang dilatih oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak adil. Itulah keadilan Tuhan. Cara berpikir inilah yang Tuhan mau taruh dalam kita. Biar kita menjadi orang-orang panglima-panglimanya Kristus. Mental yang berkualitas. Amin. Benar. Begitu Anda mendapatkan pergumulan hidup, persoalan, Anda sudah menghadapinya dengan begitu mudah dibanding dia yang tak pernah menghadapi proses hidup. Bagi mereka yang tidak pernah mengalami proses hidup yang seperti Anda, kualitasnya berbeda. Angin topan melanda Anda biasa saja karena sudah terbiasa menghadapi proses itu. Itu adil. Maka Anda akan berkata, wajar aku bisa kuat menghadapi pergumulan ini karena Tuhan sudah menghadapkannya kepadaku lebih dulu. Anda belum. Anda sudah menghabiskan diri Anda, waktu Anda dengan berfoya-foya. Tapi ketika Anda menghadapi topan kehidupan, ketika Anda tidak punya uang, Anda stres, Anda putus asa. Tapi saya tidak lagi, karena aku sudah pernah menghadapi, aku tidak punya uang. Tapi aku diproses Tuhan. Malah justru aku memberi, dan aku kuat. Berbeda. Kualitas seperti ini berbeda. Itu namanya adil. Jangan pernah katakan keadilan Tuhan itu 50-50. Bukan. 100-100 itu bukan adil menurut Tuhan. Cara keadilan Tuhan bukan bicara ketika saya dapat 100 juta, Sally dapat 100 juta. Itu adil, keadilan Tuhan bukan. Aku kenapa ya Kak diproses hatiku ya soal mengampuni. Kenapa dia nggak pernah? Tapi ketika Anda lulus saat dilatih Tuhan proses mengampuni. Begitu ada orang nanti lagi yang mencoba untuk membuat Anda sakit hati. Anda sudah tidak lagi punya efek soal itu. Anda tinggal mudah menghadapinya. Sedangkan dia yang belum pernah menghadapi itu, dia akan mengalami kekalutan. Dia akan mengalami sakit hati. Jiwanya terganggu. Karena dia belum pernah menghadapi itu. Dan dia belum pernah menerima pelajaran seperti kita hari ini. Pikiran Allah sudah ditaruh ke pikiran kita. Maka kita akan memiliki pikiran Tuhan. Cara berpikir kita pun akan cara berpikir Tuhan pula. Luar biasa enggak? Ini yang saya terima dari Tuhan. Gila hebat Tuhan. Saya mau belajar dari cara berpikirmu. Kalau dunia ini cara berpikirnya kesuksesan ketika dia punya harta berlimpah. Tapi cara berpikir Allah bukan ketika harta berlimpah engkau sukses. Tapi bagaimana engkau memberi hidup bagi orang lain. Itulah kesuksesan di mata Tuhan. Bertentangan. Adil. Bukan berarti 100 dibagi 100. Enggak. Cindy punya anak 1. Yang lain punya anak 2. Kebutuhan Cindy lebih kecil dibanding dengan kebutuhan yang punya anak 2. Betul? Maka uang yang lebih banyak keluar tentunya uang Cindy. Uang yang anaknya 2 dibanding Cindy. Apakah itu tidak adil? Adil. Sesuai kebutuhan dan porsinya. Keadilan Tuhan itu di situ. Sesuai porsi kebutuhan. Bukan ketika dikasih 100 itu adil. Enggak. Orang tua yang adil. Bukan ketika anaknya diberikan boneka si laki-laki.
si perempuan dibelikan boneka. Lalu si Cindy misalkan punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Demi keadilan orang tua, Cindy beli boneka sama anak perempuannya. Lalu demi keadilan Cindy terhadap kedua anaknya, Cindy akhirnya belikan boneka juga kepada anak laki-lakinya. Apakah itu lucu? Supaya adil, belikanlah boneka boneka juga kepada anak laki-laki mama. Ya itu lucu lah. Keadilan bukan di situ. Tapi kebutuhan anak laki-laki bukan boneka. Kebutuhan anak perempuan boneka, ya. Keadilan bukan bicara seperti itu. Tapi kebutuhannya sesuai porsinya. Bisa mengerti sampai di sini ya. Apalagi yang perlu kita taruh di pikiran kita, pikiran Allah. Semua yang suci. Jangan kotori pikiran Anda dengan hal-hal yang merusak kedamaian di hati Anda. Pikiran-pikiran yang jorok, yang kotor, yang najis, yang merusak kedamaianmu. Jangan. Jangan izinkan itu masuk. Contoh. Kalau ada, misalkan kita butuh sesuatu, keuangan, lalu kita mulai menaruh pikiran kita tidak suci lagi. Untuk apa? Menipu sesama kita. Itu udah menaruh pikiran kita yang kotor, sudah tidak suci lagi. Itu bukan pikiran ilahi yang seperti itu. Tapi apa? Tetap jaga kesucian pikiran. Kalau aku melakukan seperti ini, itu merusak pikiranku yang suci. Jangan. Saya tidak mau menodai pikiranku yang seperti itu. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku buang. Itu yang mau kita taruh di pikiran kita. Pikiran yang suci. Jangan nodai dengan hal-hal yang najis, yang kotor, yang jahat. Saya singgung tentang Yesus. Tadi pagi saya sudah singgung. Saya ulangi kembali. Waktu Yesus disalibkan, lalu Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu Yesus disalib. Pertanyaan saya, apakah yang menyalibkan Yesus tidak tahu apa yang dia perbuat? Tahu. Tahu. Tidak mungkin dia nggak tahu orang itu. Apa yang kulakukan ya? Oh, aku kayaknya melakukan ini dengan tidak waras aku. Ini apa namanya? Disalibkan atau enggak ya? Enggak mungkin orang begitu. Tapi kenapa Yesus bilang, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang itu tahu yang dia perbuat. Tapi dari sisi Yesus, dia jaga pikirannya untuk tidak ternoda. Dia berpikiran suci di hadapan Bapa. Pikiran sucinya apa? Supaya hatinya tetap terjaga kepada Bapa. Yang penting tujuanku selesai. Manusia diselamatkan. Ini pikiran suci Tuhan Yesus. Kan tadi katanya, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi contohnya Yesus semua. Jangan nodai pikiran kita yang suci ini ya. Jangan nodai. Ayo kita bangun. Semua yang benar, semua yang mulia, taruh di pikiran kita. Semua yang adil, semua yang suci. Kalau ada orang mencoba untuk menodai pikiran Anda, segera tolak. Segera tolak.
Kalau ada yang mengajak Anda untuk mempropaganda, merusak kehidupan orang lain, segera tolak. Itu sama dengan kita mencoba merusak pikiran kita yang suci. Itu bukan pikiran Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, semua yang manis. Semua yang manis. Semua yang manis itu menciptakan bagaimana segala situasi dalam keadaan rukun. Itu semua yang manis. Ya. Contoh. Pada waktu kita mengalami misalkan kita punya sahabat. Di dalam persahabatan kita itu kita jalani hal yang enak. Persahabatan kita ya. Nah, susah senang bersama gitu kan dalam menjalani persahabatan. Tiba-tiba di tengah jalan sahabatmu mengkhianatimu. Lalu engkau tidak lagi dekat dengan dia, langsung menjauh. Karena Anda dikhianati. Tapi pikiran semua yang manis akan menciptakan pemulihan dalam dirinya. Yang manis pula. Anda mengenang kesan-kesan yang manis yang pernah Anda lalui bersama sahabat Anda. Nah, akhirnya rasa benci, rasa Anda menolak dia terobati. Karena Anda mengingat kenangan-kenangan manis persahabatan Anda yang pernah Anda jalani. Apakah kita bisa seperti itu? Bisa. Ingat kenang-kenangan yang manis. Apa yang mendatangkan sesuatu yang manis dalam hidupmu. Itulah yang ada dalam pikiran kita. Maka hati kita akan penuh damai sejahtera Allah. Kalau kita ikuti cara berpikir Allah, maka kita akan menerima damai sejahtera Allah itu. Kalau tidak, kita nggak akan mendapatkan damai sejahtera Allah itu. Tidak mungkin. Terakhir, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang sedap didengar, mari ucapkan kata-kata Anda. Apa yang sedap didengar, itulah sampaikan kepada sesama kita. Dan apa yang sedap didengar oleh Tuhan, itulah ucapkan kepada Tuhan. Bukan keluh kesah. Maksudnya bersungut-sungut, itu nggak sedap didengar oleh Tuhan dan sesama kita. Oke? Yang sedap didengar. Kalau ada temanmu yang jatuh dalam dosa, kalau ada temanmu yang sedang terpuruk, jangan ucapkan kata-kata yang tidak sedap didengar olehnya. Itu bukan cara berpikir Tuhan. Kalau kita lakukan itu berarti kita belum memiliki cara berpikir Tuhan. Sedap didengar. Ya. Jangan. Kemudian apa? Yang disebut kebajikan. Taruh dalam pikiran kita yang disebut kebajikan. Apa itu kebajikan? Dalam aplikasinya, kebajikan itu dia bisa menjadi penengah, dia bisa menimbulkan ketenteraman, kerukunan. Ketika ada orang menghadapi perselisihan satu dengan yang lain, maka kita sebagai seorang yang bijak, atau terjadi dalam rumah tangga kita antara suami dan istri,
karena perselisihan perkataan. Kita harus jadi bijak. Bagaimana cara menengahi yang menimbulkan kerukunan. Itu bijak. Dalam kebajikan. Dalam kebajikan. Yang membuat, yang menciptakan kerukunan. Contoh. Ketika kita berselisih paham dengan suami, lalu lahirlah cekcok. Bagaimana kita supaya menimbulkan bukan cekcok, mulai kita berpikir, kita bajik, kita mulai cari strategi bagaimana ini menjadi solusi yang menimbulkan kerukunan. Kalau ada orang bertengkar, dua orang bertengkar, kita bukan membela si yang satu, membela yang satu. Karena dia dekat dengan kita, bukan. Tapi kita menjadi bajik. Bagaimana hubungan keduanya tetap rukun. Itu orang bajik namanya. Pikiran yang bajik itu begitu. Bukan malah dikompor-kompori. Iya Seli, hancurkan aja hidupnya. Dia tuh memang begitu orangnya. Sikat aja bila perlu. Botai rambutnya. Gugurkan rambutnya. Biar tahu rasa dia. Pites dia sekalian. Kalau bisa, nyonyotkan dia sekalian. Remukkan dia biar tahu rasa. Itu bukan bajik. Itu menimbulkan kericuhan namanya. Kalau kebajikan itu, dia berusaha memikirkan bagaimana menjadi solusi di tengah-tengah yang bermasalah. Dengan begitu kita punya musuh atau tidak? Tidak akan punya. Kita akan memiliki damai sejahtera? Ya. Karena kita enggak menghancurkan hidup orang. Kita akan tetap damai sejahtera. Ini yang Tuhan mau. Ayo, kita miliki pikiran Tuhan. Seperti ini. Tidak mudah. Yang terakhir, dan pikirkanlah yang patut dipuji. Apa yang patut dipuji, itu yang ada dalam pikiran Anda. Contohnya apa? Apa yang membuat Anda mendapatkan apresiasi, itulah lakukan. Apresiasi itu pujian. Penghargaan. Pikirkanlah yang patut dipuji. Bukan yang patut untuk diolok-olok. Dikucilkan orang, dijauhkan orang. Gara-gara apa? Kelakuan kita sendiri itu enggak dipuji, itu enggak terpuji. Aku dibenci orang. Kenapa Kak Anda dibenci orang? Iya Kak. Aku dibenci orang Kak. Enggak ada yang senang sama aku. Kenapa? Karena aku Kak tukang gosip. Ya iyalah. Ya maklum lah. Itu kan enggak patut dipuji yang kayak gitu itu. Pikirkan yang patut dipuji. Apa ya? Dari kelakuanku yang patut dipuji. Yang menimbulkan puji-pujian kepadaku. Bukan mengharapkan. Tapi kelakuan kita sendiri ini menimbulkan puji-pujian kepada orang lain. Dari orang lain. Kalau kita mengasihi sesama. Kalau kita suka menolong orang. Nggak usah minta pujian. Dipuji enggak? Dipuji kan? Nah pikirkanlah itu. Yang patut dipuji dari diri kita apa? Ya kelakuan kita sendiri yang menciptakan itu. Dengan sikap kita dipuji orang. Ya wajar. Karena kita memang benar-benar melakukannya. Yang benar, yang bagus. Ya kita dipuji. Nggak usah minta pujian dari orang, kita akan dipuji. Karena itu firman Tuhan bilang. Pikirkanlah yang patut dipuji. Pikirkanlah apa yang patut dipuji. Pikirkan semuanya itu kata firman Allah. Pikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Kebajikan. Yang disebut kebajikan pikirkan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Maka damai sejahtera Allah akan memimpin kehidupanmu dan saya. Tuhan Yesus
memberkati. Ya, itu firman Tuhan pada hari ini. Kalau mau memiliki damai sejahtera Allah, milikilah pikiran Allah. Seperti yang saya sampaikan barusan, maka hati Anda akan damai. Dipimpin dalam kedamaian Tuhan. Percayalah. Selama itu tidak ada, kita tidak lakukan seperti pikiran Allah, kita nggak akan menerima damai sejahtera Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu hebat pada malam hari ini. Yang mengajarkan kami bagaimana kami memiliki damai sejahtera Tuhan. Tidaklah serta-merta. Alkitab tidak pernah mencatat seseorang memiliki damai sejahtera Tuhan jika dia tidak datang kepada Tuhan. It's impossible. Itu nggak akan mungkin. Seseorang akan memiliki damai sejahtera dalam hidupnya, damai sejahtera Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan. Maka ketika dia datang kepada Tuhan, berarti dia ingin cara berpikir Tuhan untuk dia terima. Supaya itu pula yang dia miliki, cara berpikir Tuhan itu. Maka damai sejahtera itu akan, yang dari Allah itu akan memimpin kami pula. Karena cara berpikir Allah itulah cara berpikir kami. Semua yang benar itu harus ada dalam pikiran kami. Berpikir yang benar, bukan berpikir yang salah. Semua yang adil. Kami harus memiliki cara berpikir yang adil. Adil menurut Tuhan, bukan adil menurut manusia. Kalau manusia berkata keadilan ketika kami mendapatkan kebahagiaan seperti orang lain, berarti itulah keadilan menurut pikiran kami. Ketika orang kaya banyak duitnya, maka kami pun harus banyak duit. Kalau kami mengikut Tuhan, semakin hidup kami banyak proses. Kenapa dia tidak ikut Tuhan kok hidupnya seakan-akan terlihat enak? Sepertinya Tuhan tidak adil. Bukan. Tapi konsep adil Tuhan. Kita mendapatkan proses lebih daripada orang lain. Itu tandanya bahwa kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Kita punya potensi yang lebih daripada orang itu. Itulah keadilan Tuhan. Semua yang suci. Mari kita taruh pikiran kita yang suci. Jangan dinodai oleh hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang merusak pikiran kita yang kudus itu. Jangan izinkan itu menodai kita. Semua yang mulia, pikirkanlah itu. Yang mulia artinya bernilai. Yang berkualitas tinggi. Jangan kita menjadi orang-orang yang murahan. Mental-mental pecundang, mental-mental rendahan. Tapi kita memiliki mental-mental yang berkualitas, yang mulia, yang bernilai tinggi. Orang-orang yang memiliki pikiran yang bernilai tinggi, maka dia akan selalu melakukan hal-hal yang bernilai tinggi atau bernilai bagi sesamanya. Begitu pula orang-orang yang memiliki pemikiran yang murahan, yang rendahan, tidak bernilai. Maka dia akan menghasilkan karakter yang murahan, yang rendahan. Dan juga mari pikirkanlah semua yang disebut kebajikan. Anda menjadi solusi. Menjadi penengah. Bajiklah untuk mengatasi segala permasalahan dalam hidupmu dan sesamamu. Bukan menjadi ikut-ikutan, menjadi propaganda, provokator yang menghancurkan hidup orang lain. Itu tidak bajik.
Sekalipun itu terdekat kita, tapi justru kita tidak mengantarkan orang benci kepada orang lain. Sekalipun orang lain itu buruk kelakuannya, tapi tugas kita bukan memperburuk keadaan, tapi bagaimana untuk mencari solusi. Itulah yang disebut kebajikan. Pikirkanlah itu. Kemudian pikirkanlah yang patut dipuji. Apa yang patut dipuji untuk kita lakukan dari karakter kita yang benar. Supaya yang menimbulkan puji-pujian kepada kita atau kepada orang lain. Pikirkanlah itu untuk Anda lakukan. Supaya apa? Kita tidak minta pujian dari orang lain. Kelakuan kita sendiri itu yang akan dapat pujian dari orang lain. Kelakuan kita sendiri akan menimbulkan pujian kepada orang lain dan dari orang lain. Tidak perlu kita meminta pujian. Itulah yang patut dipuji. Lakukanlah. Pikirkanlah itu. Itu adalah pikiran Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, berkati firman-Mu yang sudah kami selesai dengarkan pada hari ini. Bapa, kami mau memiliki pemikiran-Mu, cara mindset-Mu, berpikir-Mu. Cara Engkau menimbang-nimbang, cara Engkau menilai sesuatu. Sistematika berpikir-Mu, tata cara berpikir-Mu inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang duniawi. Karena cara berpikir duniawi bertolak belakang dengan cara berpikir-Mu. Salah satu contoh sederhana, duniawi beranggapan kesuksesan ketika kami punya harta berlimpah. Harga diri kami letaknya adalah ketika kami punya fasilitas yang besar, yang banyak. Ketika kami punya harta yang berkelimpahan, disitulah letak harga diri kami. Tapi cara pandang Allah bukan di situ letak kesuksesan. Letak kesuksesan ketika kami mau berkorban bagi orang lain. Itulah kesuksesan di mata Allah. Bertentangan sekali. Kami mau memiliki cara berpikir Tuhan. Maka itu yang memimpin kami pada damai sejahtera Allah. Dalam menghadapi berbagai polemik kehidupan ini. Kalau dunia ini takut akan kematian. Tapi di dalam anak-anak Tuhan, cara berpikir anak-anak Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, tidak perlu takut mati. Ketika engkau meninggal, engkau bertemu kepada Dia. Engkau pulang ke surga. Itu cara berpikir yang dimiliki, cara berpikir Allah. Yang harus kita miliki. Kalau engkau disakiti, engkau dikhianati. Dunia berkata engkau balas bila dia tahu rasa. Tapi justru itu malah tidak menimbulkan damai sejahtera. Tapi malah justru menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Ancaman. Mengapa? Karena orang itu bisa balas kepada kita. Dan itu bisa menghantui kehidupan kita. Tapi kalau cara berpikir Allah yang suci, kita tidak biarkan ternoda pikiran kita. Maka damai sejahtera Allah memimpin kita. Kemanapun kita pergi. Bapa, terima kasih. Kuatkan firman-Mu atas kami. Tolong kami, ingatkan menjadi rema dalam hidup ini. Dalam kehidupan setiap hari. Itu yang akan mengubahkan kami Tuhan. Dalam mengiring Engkau. Hidup sebagai orang Kristen, orang percaya. Bukan sekedar percaya lalu mendapatkan damai sejahtera. Tidak, Alkitab tidak mencatat begitu. Damai sejahtera itu harus diusahakan. Harus dikerjakan. Tidak ada damai sejahtera itu tanpa dikerjakan. Harus diusahakan. Dia harus mengerjakannya. Melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah itu yang menguasai kami. Dan akhirnya damai sejahtera-Mu yang memimpin kami. Berkati semua jemaat-Mu. Apapun masalah mereka hari ini. Yang mereka hadapi, Tuhan tolong. Yang mengganggu damai sejahtera mereka, ketentraman mereka. Karena masalah hidupnya. Tuhan tolong mereka. Aku tidak tahu keadaan jemaat-Mu. Mungkin digoncangkan oleh pihak ketiga, orang lain. Mungkin digoncangkan oleh ekonomi. Mungkin ya keadaan-keadaan secara lahiriah mereka. Sehingga tidak menimbulkan damai sejahtera. Tapi yang menimbulkan ketakutan. Menimbulkan keresahan. Menimbulkan
ketidaknyamanan di hati mereka. Bapa, setelah dengar firman ini, akhirnya hati mereka, pikiran mereka menjadi tenang, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati semuanya mereka. Biarlah firman ini berbuah di dalam hidup kami, masing-masing sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Bapa, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang belum bisa hadir. Musibah apapun yang mereka hadapi, Tuhan berkati mereka. Biar besok kami bisa ketemu dengan mereka di ibadah selanjutnya. Kami rindu Tuhan, supaya mereka mendapat bekal firman Allah. Karena ini solusi yang akan membangun, merekonstruksi kehidupan rohani kami. Cara berpikir kami Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. Kalau ada mereka yang sakit hari ini, Bapa, jamah dan sembuhkanlah. Itu yang kami minta daripadamu. Dengan cara mereka minum obatkah? Mereka dengan cara pola hidup yang baik, cara makan yang sehat, sehingga itu yang menuntun hidup mereka memiliki kesehatan, dan akhirnya mereka bisa bergabung dengan kami kembali dengan tubuh yang segar bugar. Tapi kalau memang karena sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi, kuatkan mereka. Jangan mereka patah semangat oleh karena penyakit itu, tapi mereka tetap percaya bahwa hidup mereka bergairah bukan karena penyakit tetapi karena Tuhan. Itulah yang menuntun damai sejahtera mereka, Bapak. Kalau mereka tidak bisa ikut ibadah karena ada masalah hubungan satu dengan yang lain, aku berdoa supaya mereka memiliki kedamaian, mau mengampuni satu dengan yang lain. Kalau tidak, maka mereka tidak akan selesai dengan dirinya. Mereka tidak akan selesai hubungannya dengan baik kepada sesamanya. Bapa, ini fakta firman-Mu, ya dan amin. Kumohon itu terjadi atas jemaat-Mu dalam nama Yesus. Aku berdoa buat semua orang yang menyaksikan di Facebook ini. Berkati mereka semua dengan segala kebajikan Allah yang terbaik dari Tuhan. Turun atas semua umat, orang-orang yang menyaksikan Facebook ini. Diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhanku yang hidup. Apapun kesusahan mereka, Tuhan yang memberikan jalan sesuai dengan pemikiran-Mu, bukan pemikiran mereka. Tuhan, pertemukan pribadi-Mu dengan seluruh umat-umat-Mu, seluruh mereka yang mendengarkan Facebook ini. Dalam nama Yesus, diberkati mereka semua dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa memberkati bangsa dan negara, berkati dalam kedamaian, kerukunan dalam nama Yesus. Bapa, berkati pemerintah kami, Bapak Jokowi, beserta dengan kabinet-kabinet pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah sampai kepada pemerintah kota dan provinsi. Tuhan berkati mereka. Tolong mereka dalam mengatasi polemik masalah-masalah ini. Bapak, tidak mudah untuk mereka menyelesaikan masalah di Indonesia. Bahkan di negara China, presiden mereka Tuhan Kau memberkati. Atau kerajaan Tuhan Kau memberkati. Bagaimana untuk mereka menyelesaikan masalah yang begitu banyak ini. Bapak, tolong mereka. Hanya dengan bersama dengan Engkau mereka baru bisa mengerti, mendapatkan hikmat bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang begitu banyak di negara mereka ini, Tuhan. Tolong mereka, seluruh bangsa-bangsa. Secara khususnya aku berdoa buat Indonesia dan China dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, baik ada di Tiongkok, baik yang ada di China, baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di Amerika, dimanapun Tuhan berada mereka, Tuhan berkati mereka. Berikan kekuatan di dalam mengiring Engkau. Apapun yang terjadi, mereka tidak mundur. Mereka tidak melihat keadaan orang lain yang tidak beribadah, yang tidak mencari Tuhan. Seolah-olah hidup mereka enak. Tetapi mengapa kami mengikut Tuhan kok semakin sulit? Bapak, supaya mereka tidak memiliki pemikiran seperti itu. Tapi justru mengiring Yesus. Mereka sedang dilatih oleh Tuhan. Pribadi yang luar biasa mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku yang hidup. Bapa, berkati setiap rumah tangga mereka juga.
memiliki rumah tangga yang rukun, harmonis. Tolong para istri-istri yang takut akan Tuhan ini, yang sudah mendengar firman Tuhan, berarti mereka memiliki tanggung jawab. Mereka yang dituntut untuk menjadi pelaksana ilmu. Karena suami mereka belum tahu. Bapak, itu tanggung jawab mereka yang sudah yang mendengar firman. Tolong para istri-istri ini, tolong mereka para ibu-ibu ini Tuhan. Tolong mereka dalam nama Yesus. Supaya mereka menjadi jawaban dengan mereka akhirnya dipuji-puji oleh suami, oleh mertua, oleh tetangga mereka. Karena itu ada dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Dan akhirnya aku bangga, aku berbahagia. Para istri-istri ini dipuji-puji. Karena hidup mereka mencerminkan pikiran dan karakter Yesus. Bapa, terima kasih. Maka tanpa mereka pikirkan, tanpa mereka sadari, berkat Tuhan akan mengalir atas mereka. Mereka pun akan mendapatkan apa yang tidak mereka pernah pikirkan selama ini. Mereka akan melihat karya Tuhan ketika mereka tetap setia dalam nama Yesus. Bapak, aku rindu suami-suami mereka suatu saat mereka akan bergandengan tangan. Sama-sama kami memuji menyembah Tuhan. Kami beribadah mencari wajah Tuhan. Ini doa dan kerinduanku bagi setiap rumah tangga jemaatmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku berdoa. Berkati pekerjaan suami mereka. Apapun yang mereka kerjakan. Jadikan berhasil. Karena istri mereka yang menopang. Istri mereka yang takut akan Tuhan. Suami mereka turut dikuduskan. Karena para istri-istri ini. Bapak, Engkau menyertai para suami-suami mereka. Jaga lindungi mereka. Aku rindu suami mereka menjadi suami yang setia, yang cinta istri, yang sayang istri. Dalam nama Yesus. Ini doaku Tuhan. Berkati suami mereka. Jaga suami mereka. Lindungi suami mereka. Dalam perjalanan hidupnya. Dalam nama Yesus. Kalau ada ekonomi mereka yang sedang terpuruk atau dalam keadaan susah, mereka jangan berkucil hati Tuhan. Mereka tetap menggantungkan pengharapan kepada Tuhan. Damai sejahtera tidak hilang karena kebutuhan hidup. Tapi Tuhanlah yang menjadi sumber damai sejahtera itu. Bukan keuangan. Berkati ekonomi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati anak-anak mereka. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Keturunan-keturunan ilahi. Lahir daripada jemaat bumi semua. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Usaha pekerjaan mereka yang mereka rintis. Tuhan tolong. Ada Neng. Ada Mailing. Ada Cika. Siapapun. Ada Kristianti. Yang sedang merintis usahanya. Meskipun hari ini sejenak terhenti seketika. Berkati anakmu ini. Usaha pekerjaan. Berkati Tuhan. Semua yang dilakukan. Yang dibuat oleh tangannya makanan-makanan itu sehat. Semua yang mengkonsumsi. Menikmati hasil dari tangannya. Dalam nama Yesus. Ini doaku. Ternak mereka. Tuhan buat semua sehat, ternak mereka menghasilkan yang berkelimpahan karena mereka takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu. Terima berkat daripada Tuhan. Yang tak pernah berhenti atas kita semua. Dia selalu cinta kita. Dan juga cinta sayangnya Yesus Kristus mengalir bagi kita semuanya. Sampai akhir menutup mata, cintanya tidak pernah berhenti buat kita. Dan oleh Roh Kudusnya, diutusnya buat Anda dan saya. Itu bukti cintanya bagi kita semuanya. Supaya kita tidak sendirian di bumi ini. Supaya kita menerima firman-Nya. Kita dikuatkan, dihiburkan.
sampai kita disempurnakan olehnya sesuai kehendaknya. Dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini. Haleluya. Yang percaya, yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati jemaat semuanya.